Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Thumma amma ba'd. That's not the most beautiful word to say in this event, except thanks and pray to God Allah subhanahu wa ta'ala for His mercies and blessing. Everything can be performed without any troubles and obstacles. وأصلي وأسلم على من صغر بالصحيح أجمه جيس الجهل ومزك بالسلم أزمه شمل الضلالة. Halal lifestyle from daily choice to lifelong blessing. Saat prinsip menjadi gaya hidup. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, setiap hari kita membuat ratusan keputusan. Mulai dari apa yang kita makan, produk apa yang akan kita beli, pekerjaan apa yang akan kita jalani, hingga hiburan apa yang akan kita konsumsi. Pernahkah kita bertanya, apakah seluruh keputusan kita sudah sesuai dengan prinsip halal? Izinkan saya menyampaikan satu di antara banyaknya pesan yang Allah titipkan pada kitabnya yang suci dan mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sebagian makanan yang ada di muka bumi ini yang halal juga baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, ayat ini bukan hanya mengajarkan kita, memerintahkan kita memilih makanan halal, melainkan memiliki pesan yang luas. Memastikan gaya hidup kita berada terus dalam koridor yang halal dan juga baik. Inilah esensi halal lifestyle. Saat kita menghidupkan antara rezeki dan aktivitas kita selaras dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena halal, it's not just label, it is lifestyle. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, mari kita mundur sejenak ke 1400 tahun lalu. Di Madinah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia begitu sangat kaya. Dikisahkan ia hijrah dari Makkah ke Madinah hanya membawa pakaiannya saja. Lalu ia datang ke Madinah dan berkata, tunjukkan kepadaku di mana pasar berada. Dari itulah dia mulai berdagang dengan jujur dan penuh prinsip. Ia menggunakan bertransaksi secara tunai, tidak menunda pembayaran. Juga ia selalu menolak segala macam kecurangan dan riba. Ia mengambil untung sangat kecil tetapi berkelanjutan. Dan ia juga selalu memastikan kualitas dagangannya itu tidak mengecewakan para pembeli. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, kisah Abdurrahman bin Auf itu satu contoh bahwasanya kuatnya hubungan antara ekonomi syariah, ekonomi keuangan yang syariah dengan gaya hidup halal. Di era kita ini, ekonomi dan industri halal berkembang dengan pesat. Menurut laporan The State of the Global Economic Islamic atau SGIE, the State of the Global Islamic Economy SGIE melaporkan bahwasannya belanja konsumen muslim global mencapai 2,43 triliun USD pada 2023 dan diproyeksikan akan terus berkembang menjadi 3,36 triliun USD pada 2028.
Indonesia sendiri sebagai pemain kunci. Karena pada 2024 perdagangan produk halal negara kita ini mencapai 53,7 miliar USD. Dan juga nilai pasar makanan halal global sudah mencapai diperkirakan melampaui 2 triliun pada 2026. Begitu juga dengan industri-industri busana muslim negara kita. Itu bercuan sangat besar dengan omset tahunan lebih dari 16 miliar. Artinya gaya hidup halal sudah menjadi perhatian global, bukan hanya sekadar di negara muslim tetapi di negara-negara non-muslim. Sudah menjadi perhatian global bagi negara non-muslim yang sudah melihat potensi dan manfaatnya. Namun hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menutup mata kita. Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gaya hidup halal, ada tantangan yang amat sangat besar. Yang pertama, budaya konsumtif. Banyaknya orang yang membeli bukan karena butuh tetapi karena tren dan gengsi. Yang kedua, di media sosial banyaknya perilaku hedonis atau flexing sehingga membuat orang terus berlomba-lomba mengikutinya tanpa melihat kemampuan finansialnya. Ditambah lagi rendahnya literasi keuangan syariah. Menurut survei OJK Otoritas Jasa Keuangan mencatat baru 23% masyarakat paham konsep ekonomi syariah. Ditambah lagi zaman sekarang lebih kompleks, maraknya bisnis daring yang tidak etis, mulai dari penipuan, manipulasi harga hingga barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau disebut dengan overclaim. Dan hadirin rahimakumullah, disinilah yang membuat ekonomi syariah berbeda, karena ekonomi keuangan syariah bukan hanya sekadar teori, tapi membantu kita menjalani kehidupan dengan gaya hidup halal. Lalu apa yang menjadikan ekonomi syariah ini berbeda dan kokoh menjadi solusi? Jawabannya ada pada 7 prinsip yang menjadi pondasinya. Yang pertama, dalam prinsip ekonomi syariah ada larangan riba. Uang tidak boleh berkembang dari bunga yang merugikan. Yang kedua, bagi hasil untung dan rugi dibagi kepada dua belah pihak, bukan hanya sepihak. Yang ketiga, pembiayaan berbasis aset. Seluruh transaksi harus jelas ada barang atau jasa, bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Yang keempat, larangan gharar dan maisir. Tidak boleh ada ketidakpastian, spekulasi, apalagi judi. Yang kelima, yaitu untuk yang kelima adalah hindari aktivitas haram. Dana tidak boleh digunakan untuk aktivitas atau bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Yang keenam, transparansi dan kejujuran. Semua pihak harus tahu. Semua pihak harus sangat jelas, harus tahu di mana akad, harga, dan syaratnya. Yang ketujuh, justice, keadilan sosial. Keuntungan tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, tetapi harus memberikan manfaat yang luas lewat zakat, sedekah, dan juga wakaf. Inilah yang membuat ekonomi tadi bukan hanya sekadar sistem keuangan, tapi juga panduan hidup yang menjamin keadilan, keberhasilan, dan keberlanjutan bagi umat. Ketika kita memilih produk-produk halal dan menggunakan jasa keuangan syariah, kita membantu turut membangun ekosistem halal nasional dengan mendukung pada bank syariah,
reksadana syariah atau sertifikat halal bukan hanya soal kepatuhan agama, melainkan cara kita untuk membantu penguatan ekonomi umat. Hadirin rahimakumullah, karena pada akhirnya halal bukan hanya sekadar benar di mata agama, tetapi juga indah di mata manusia. Memegang prinsip halal di era globalisasi ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi soal identitas. Karena kembali lagi, halal it's not just label, halal it's lifestyle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.